يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Sabilillah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada kesempatan pagi yang berbahagia ini alhamdulillah bisa kita buka kembali pengajian di dalam kitab dan pembahasan An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Bisa dilihat pada halaman berapa tadi? 19. Baris ke-6 baris ke-7 dari atas. Halaman 19 baris ke-7 dari atas, bacaannya wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Jadi kita enggak ngulang dari awal karena terlalu jauh, juga enggak terlalu deketin khatam. Karena udah pertengahan. Ya. Ayo kita ambil keberkahan, kita baca bersama-sama pada kitab yang mulia ini ya. Ini sebelah kanan ini biar kelihatan, ini jadi kosong gitu. Ini sini terang. Ini Habib jauh-jauh datang ini. 40 jam loh.
Biar enak kelihatannya jadi kelihatan. Tuh. Jadi yang kelihatan kanker bakal nanti insya Allah pada di sini ada rezekinya, lumer. Oke, sini. Tuh. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ila an qala wa'lamu ma'asyiral ikhwani manallahu alaina wa alaikum bil afiyati wal yaqini wassalaka bina wa bikum masalikal muttaqina annahu la budda li kulli muslimin wa muslimatin min ma'rifatil ilmi wa la rukhsata li ahadin minal muslimina bi tarkihi abadan a'nil ilma alladhi la yasihhu al-imanu wal islamu biduni ma'rifatihi wa jumlatuhu al-ilmu billahi wa rasulihi wal yawmil akhir wal ilmu bima awjaba Allahu fi'lahu minal fara'idi wa bima awjaba tarkahu minal maharimi wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa qala alaihi salatu wassalam utlubul ilma walau bisini wasinu iqlimun ba'idun min ab'adi al-mawaqi wa qalilun minan nasi alladhi yasilu ilaihi bi bu'dihi wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, dan ketahuilah kalian wahai segenap saudara-saudara. Ya. Jadi sesuatu yang paling jarang di alam dunia ini adalah akhu, saudara yang kita percaya. Ya. Terkadang saudara yang kita percaya tidak lahir dari perut rahim ibu kita. Dia yang bela, dia yang bantu. Tapi sebaliknya, saudara yang dari perut rahim ibu kita jadi berseteru, kita jadi bertengkar. Ya, itu dia. Makanya dikatakan al-mar'u katsirun bi akhihi. Orang muslim itu banyak saudaranya. Sehingga para ulama menyatakan kam akhin lam talidhu ummuk. Kam akhin lam talidhu ummuk. Berapa banyak saudaramu yang ibu kamu tidak melahirkannya?
Begitu. Jadi kita diarahkan. Kalau kita dapat saudara yang bakal kita berantem terus, ya, ini kalau dekat ujung-ujungnya bertengkar, kita jakar-jakaran. Afdal kita menjauh. Wa in kunta, apa di kitab Syekh Ali bin Hasan tadi, wa in kunta bil mubahadah aula minal muzahah. Kalau memang bagus sih kamu berjauhan, kata orang dulu bilang apa ya, kalau udah jauh jadi harum. Dekat di mata, ya, jauh di mata, dekat di hati. Kalau emang bisa berdekatan tanpa adanya perseteruan, itu afdal. Tapi kalau dekat bakal jadi kita bertengkar dan sebagainya, maka untuk menjaga persaudaraan itu lebih baik kita berjauh. Itu. Ya. Sebutkan oleh beliau, wa'lamu ma'asyarul ikhwan, annallahu alaina wa alaikum bil afiyati wal yaqin. Ini jumlah khabariyatan lafdhan insya'iyatan makna. Artinya fi'il madhi bentuknya, tapi maknanya fi'il amr. Apa artinya? Beliau berdoa untuk beliau dan kita, insya Allah kabulkan doanya. Apalagi doa orang soleh yang pagi siang sorenya nggak pernah lepas dari ibadah. Maka dengan sebab itulah kita berharap dikabulkan pula apa yang diharapkan oleh kita semua. Apabila katakan semoga Allah curahkan anugerah kepada kita dan kalian bil afiyah, dengan keselamatan. Tuh, ya. Minta sama Allah keselamatan. Sallallahu al-afiyah. Fa innahu la yu'ta ahadun minal ata khairan minal afiyah. Mintalah kepada Allah keselamatan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak diberikan oleh Tuhan dari suatu nikmat yang paling utama dari ya Pak, nanti habis sholat biasakan baca doa nabawi, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afadat fid dini wal dunya. Itu intinya. Keselamatan diri, keselamatan keluarga, keselamatan harta, keselamatan iman, keselamatan Islam, keselamatan semua. Ya. Kemudian bukan itu, wal yaqin, dan juga keyakinan. Yakin kita. Yakin ketika kita dapatkan iman kita itu tinggi, terlihat dari keseharian hidup kita. Enteng kalau ibadah, berat kalau masih, bukan sebalik. Enteng kalau maksiat, berat untuk. Kalau kita mendapatkan yakin, tanda itu enteng ibadah, enteng buat ngaji, enteng buat ibadah, buat dakwah dan sebagainya. Tapi berat jiwa, mata, anggota tubuh kalau dilakukan maksiat. Sehingga yakin ini disebut oleh Nabi iman yang sempurna. Al-yakin al-iman kullu. Ya, yakin iman kullu. Karena kita nyembah kepada Tuhan yang kita tidak lihat. Betul apa betul? Kita nyembah Allah, kita lihat kan? Tapi apakah dengan ketidaklihatan kita menunjukkan Allah tidak ada? Saudara, tidak kita putuskan sesuatu yang tidak dilihat itu tidak ada. Contoh sekarang antum yang hadir di sini ada roh enggak? Ada roh enggak? Ada. Makanya kapan terpisah roh? Ketika mati. Sehingga pengertian mati mufarraqatul jasad, ada roh. Berpisahnya jasad dan roh kita itu adalah mati. Antum di sini yang hadir nih, Bapak
Habib Muhammad hadir di sini pakai ruh. Tapi dilihat nggak ruhnya? Nggak tahu bentuknya gimana, nggak tahu. Ya, itu kan cuma ilusi doang, gambaran. Ketarik begitu. Kayak asap. Nggak tahu gambaran siapa gitu. Kayak asap itu. Itu juga dan bentuk hakikatnya nggak ada tahu. Nabi ketika ditanya di antara kebenaran sifat Rasulullah itu disebut di kitab Yahudi, Taurat, di kitab Nasara, maju apa? Injil. Disebut kalau memang ada seorang nabi yang ngaku-ngaku, maka kalau dia benar, kalian tanya tentang masalah ruh. Kalau dia jawab, dia itu seorang nabi berarti. Tapi kalau dia bisa jawab, nyerocos doang, nah menunjukkan nabi palsu. Ditanya, ya Muhammad, kami datang ke sini ingin memeluk agama Islam, tapi dengan beberapa syarat. Di antaranya kami bertanya kepada kamu tentang ruh. Maka Nabi nyatakan, ruh min amr Rabbi. Katakanlah ruh itu adalah perkara dari Tuhanku. Nggak ada yang tahu. Wa ruhu ma'akbara anhal mujtaba fanumsikul magala anhu adabah. Ruh itu apa yang disampaikan Rasulullah, Nabi tahan. Maka kita pun juga nggak bicara masalah ruh karena beradab kepada itu. Jadi ada, tapi tidak harus dilihat. Ini kelihatan muka-mukanya udah lapar, keroncongan. Iya kan? Tapi siapa yang tahu perut kita juga lapar. Orang-orang kita lihat biasa, tapi nggak ada yang tahu sama-sama. Jadi nggak sesuatu yang ada harus dilihat. Begitu pula kita juga. Kalau sudah membuat Allah dalam keadaan nikmat, merasa Allah benar-benar perhatian dan dekat sama kita, itu adalah yakin. Sampai Imam Ali katakan, "Lau tushifal ghidha masdadtu bi yakin." Kalau terbuka tabir sampai mataku bisa melihat zat Allah, maka tidak bertambah keyakinanku kepadanya. Ibadah ini, ya. Makanya ibadah makhluk selalu kita ambil prinsip sholli sholatal muwaddi. Sholatlah kamu seperti sholat orang yang ingin berpisah. Kalau kita sholat, udah layaknya orang yang mau berpisah dari kita, udah Anda bakal keluar dari ente, gak bakal ketemu lagi ya. Gimana itu? Kita khusyuknya, kita perhatiannya, kita kedekatannya, kita nangis, pisah sama keluarga kita. Begitu. Dan semuanya kiaskan, bukan sholat juga, bukan. Ngaji, udah begitu. Matanya melek, jatuh, bertanya, jangan lupa bawa hadiah wadu, kritis itu. Dia dibiaskan kepada seluruh keadaan. Mau sholat, mau puasa, mau zikir, mau baca Quran, ini terakhir, ini terakhir, ini terakhir. Prinsipnya. Jadi ketika itulah kita dapatkan apa? Kualitas. Karena dalam agama Islam dikedepankan kualitas ketimbang kuantitas. Sholat 2 rakaat lebih utama ketimbang 20 tanpa adanya mutu, tanpa adanya nilai. Karena apa yang Allah nyatakan di dalam surah Al-Mulk, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan mati, dialah yang menciptakan hidup agar menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus, bukan paling banyak, bukan paling banyak, tapi paling bagus. Yang pekerjaan paling bagus itu yang kita. Wassalaka bina wa bikum masalikal muttaqin. Doa lagi beliau, semoga Allah jadikan kita
kita di dalam menempuh jalan-jalan orang yang bertakwa. Menempuh jalan bertakwa, pakai takwa itu sulit. Kalimatnya simpel, maknanya padat. Ya, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Itu kalau kita pahami arti takwa, itulah inti kita berada di alam dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadara. Nanti di grup Sabilillah ya, ditulis itu ayat. Itu yang disebut dengan ayat Alfu Dirham. Ayat 1000 euro. Apa dolar? Dengan euro ya. Alat 1000 dirham. Beliau pengarang kitab mewasiatkan kepada murid dan kaum muslimin untuk baca setiap selepas sholat 3 itu ayat. Iya saya baca setiap lepas sholat di 3. Bakal gampang semua secara urusan. 3 ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebab nuzul, asbab nuzul ayat ini, ada seorang bernama Abi Aus As-Salim ya, Abi Aus Al-Asy'ari. Beliau punya anak namanya Salim, ditawar oleh orang kafir, dicari-cari nggak dapat, sehari 2 hari dia dan istrinya nggak bisa tidur. Jawab, kita punya peluru darah keluar, ya kan? Pikiran kan? Pikiran. Coba kambing kita tiba-tiba nggak ada di kandang. Pikir, coba motor kita hilang, pikiran kan? Gimana anak, darah daging? Kepikiran apa enggak? Apa kita ngomong ada apa? Buat lagi dah. Kagak pikir. Hari 2 hari sampai hari kedua nih, ibu nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur. Datang kepada suaminya ngomong, kau datangi Rasulullah, minta kepada beliau apa arahannya supaya kita bisa hilang nih kegelisahan ini. Datang si suami kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa? Dan asyara ibni al-adu wajaziatul ya Rasulullah, sungguh anakku sekarang telah ditawan oleh orang-orang kafir. Kemudian si ibu gelisah, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Apa yang kau berikan kepada kami ya Rasulullah agar hilang ini semua? Maka Nabi nyatakan, a'muruka wa iyyaha an tukthira min qawli la haula wa la quwwata. Ini perintah ini dan istri banyakin la haula wa la quwwata. Sampai itu wasiat arahan kepada si istri. Istri kamu nek mama umir Nabi. Yang paling bagus yang kita diperintahkan. Ayo kita banyakin tanpa bilangan ada, tanpa ada perhitungan, banyak. Setelah diucapkan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala ya, sampai 3 hari si anak datang. Bukan sekedar datang tuh anak selamat, bawa dari datangnya dia 4.000 kambing. Ketika orangnya orang kafir, tuh anak bisa menggiring 4.000 kambing. Turunlah ayat. Disinilah yang menyatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu karena benar-benar memang maka usaha kita lancar semua dan semua karena tidak lain tidak bukan ketakwaan kita kepada Allah. Yang mereka itu dilihat dari ini kok gampang begitu, ya kan? Nah, itu adalah istidraj.
Sekalipun nikmat yang diberikan kepada seorang tapi semakin jauh dari Allah, nah maka itu namanya nikmat, bukan nikmat. Kita lihat orang duha, orang sedekah, ada jadi orang silaturahim, ada putusin hubungan sama keluarga yang sana. Nah itu semua coba kita rapiin semuanya. Kenapa? Karena Allah ingin baik buat kita. Makanya disertim karena Allah ingin kita baik. Nah mereka dapat yang na'udzubillah misalnya, itu mereka sendiri nggak nikmatin benar-benar. Yang ada mereka selalu jauh dari agama, selalu wakaf, selalu mereka na'udzubillah kufur nih. Ya, inilah takut. Manyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pasti bakal ada jalan keluar. Anda udah dari kulli muslimin wa muslimat. Hanya saja wajib bagi setiap orang Islam, baik laki atau perempuan. Wajib. Yang bapaknya, yang ibunya. Untuk apa? Min ma'rifatil ilmi, dari mengetahui ilmu. Jadi kita ini sebagai insan yang menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tidak boleh terbentur jauh dari ilmu. Ilmu yang diinginkan, yang berkaitan kita selalu terbentur dalam perbuatan itu. Misalnya kita dari mata kita melek, waktu pagi ada kewajiban apa di situ? Sholat subuh. Pahami tentang masalah sholat subuh, berkaitan sholat subuh dengan wudhu, pahami masalah itu. Udah itu. Berarti kalau berkaitan sholat harus adanya di situ pembelajaran supaya benar makhrajul huruf kita. Maka harus ada kita belajar ilmu tadi. Itu aja. Jadi kedepankan jangan kita belajar tafsir, kelamaan itu. Bukan ranahnya kita, bukan porsinya kita, bukan. Kita ini cuma belajar umur. Kita ini masih bubur, jangan pikirin kita kebuni, nasi mandi. Ini masih bayi kita nih, kita kasih bubur, iya udah teman. Itu aja. Pelajarin yang penting-penting dulu. Maka di situ ada pelajaran ilmu tajwid. Nah, ini benar. Yang muda orang jarang pelajari ilmu tajwid. Biar bisa makhrajnya, biar bisa ilhamnya, biar bisa ikhfa'nya, biar bisa idharnya. Baca Fatihah yang betul, yang benar-benar. Jadi bapak-bapak nih, ibu-ibu, kita kan pengajian ini banyak, alhamdulillah, di Jakarta. Ya, kita biar pinter nyari guru. Ada guru yang selalu mengarahkan kita, harus ada satu, harus dulu. Ini udah guru nggak bicara masalah kita ngarahin, ngasih arahan kita, petuahnya, nasihatnya kita gigit teman-teman. Ada guru yang bohim, pelajaran ilmu bohim. Itu tadi itu. Kita datang kepada bulan mau belajar makhrajul huruf. Udah, aneh pengen belajar tajwid, belajar qiraah yang rapi supaya Fatihah bener, supaya Quran benar. Udah itu. Nanti ada pelajaran tentang masalah. Nah, ini dia 3 disiplin ilmu. Pertama, ilmu tauhid. Supaya kita nyembah Allah dengan dalil. Karena kalau kita ditanya sama orang, itu tahu gak sifat Allah? Apa? Maujud, ada. Ya. Iya, tahu. Mana dalilnya? Nah, kalau kita nih yang posisi kita masih bisa memikir, nggak pikun, maka kita harus cari dalil itu. Allah itu ada, ada dalilnya dari Al-Quran.